Berjumpa kembali oleh aku, Kak Cae, dan Aku Kak Putri yang akan menemani kalian pada Sekami Minggu ini. Wah, Sekami Minggu ini pastinya akan seru banget adik-adik. Sekami kita minggu ini bertemakan Yesus ditolak di kampung halamannya. Ada siapa aja sih Kak Putri yang akan bertugas pada minggu ini? Pada minggu ini Kak Cae, yang bertugas itu ada kakak-kakak dan adik-adik dari Pandaan loh. Wah, seru banget pastinya. Iya dong, mau tahu nggak sih ada siapa aja? Mau tahu nih ada siapa aja yang bertugas? Jadi ada doa pembuka dari adik Damian, kemudian dilanjut dengan kitab suci oleh adik Ersa, lalu selanjutnya ada renungan dari kakak Daru. Nah, kita juga akan mendengarkan ayat emas yang dibawakan oleh adik Jocelyn. Lalu kita juga akan kreativitas bersama kakak-kakak cantik, yaitu Kak Indri, Kak Ina, dan Kak Desi. Nah, kami kita juga akan ditutup oleh doa penutup adik-adik yang akan dibawakan oleh adik Dandra. Tentunya kami kita minggu ini juga akan ditutup oleh berkat penutup yang akan dibawakan oleh Romo Thomas Suparno, CM. Yuk adik-adik, kita langsung aja saksikan Sekami Kita Minggu ini. Let's go. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, Dia selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siap bilang di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siap bilang di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siap timbang di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siap timbang di atas dasar iman. Halo kakak pembina atau teman-teman, perkenalkan nama saya Kamian dari Paroki Santa Teresia Pandaan. Sebelum mengikuti kegiatan kami, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, bimbinglah kami agar mampu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kegiatan kami dengan tema Kristus tampak di dunia untuk mengatur kembali dunia yang salah atur. Doa ini saya serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami sekarang dan selamanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mengikuti kegiatan kami. Salam misioner. Shalom, perkenalkan nama saya Ersa. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nasti waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukanlah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang buta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik sekami, salam misioner. Pada hari ini, perkenalkan, saya Kak Daru dari Paroki Santa Teresia Pandaan. Tuhan Yesus pada hari ini melalui bacaan Injil mengingatkan kita untuk berbuat kasih kepada semua orang, baik itu keluarga kita, sesama kita, bahkan orang yang di luar dari iman kita. Melalui bacaan Injil, kita dengar bahwa Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang di tempatnya. Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak jengkel, tetapi Tuhan Yesus memaafkan mereka. Artinya, kita semua diajak untuk berbuat kasih, memaafkan, tidak hanya kepada sesama, saudara, atau orang-orang yang seiman, tetapi kepada semua orang. Kita pernah kan mengalami peristiwa kehujanan. Kita juga pernah mengalami teriknya sinar matahari. Itu tanda bahwa kita semua diterima, diberi kasih yang sama. Saya, Kak Daru, sama seperti kalian ketika kehujanan, pasti terkena air hujan. Kak Daru ketika terkena sinar matahari sama seperti kamu ketika pagi hari berangkat sekolah terkena sinar matahari. Itu menandakan bahwa Allah Bapa di surga mencintai kita semua. Kita tidak dibedakan, kamu itu orang yang selalu baik, aku beri sinar matahari yang lebih. Atau kamu yang selalu pagi itu
menggerutu, tidak bersyukur ketika siang hari atau sore hari diberi air hujan yang lebih banyak? Tidak, bukan? Kita semua diberi sama kasih yang sama, cinta yang sama seperti orang lain. Itu menandakan bahwa kita dicintai oleh Allah sama seperti orang lain. Yesus ketika mengajar, ia ingin mengajarkan kasih, bahwa kita dicintai oleh Allah Bapa sama seperti Allah Bapa mencintai Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang juga menolak Tuhan Yesus, menolak ajaran kasih. Tuhan atau Allah Bapa tidak membuat hal itu suatu yang jahat, tetapi Allah Bapa tetap sama mencintai semua orang, maupun itu orang yang beriman kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak. Untuk itu kita diajarkan untuk sama seperti Tuhan Yesus, tidak marah, memaafkan, berbuat kasih untuk semua orang. Baik, mengerti ya adik-adik? Kita semua sama di mata Allah. Maka dari itu kita juga ingin berbuat kasih kepada semua orang. Semoga Allah Bapa memberkati kita, menuntun kita untuk selalu berbuat baik, berbuat kasih kepada semua orang. Terima kasih. Salam misioner. Hai teman-teman, salam misioner. Saya Selin dari Paroki Santa Teresia Pandaan. Marilah bersama-sama kita menghafalkan ayat emas. Seperti halnya Elia dan Elisa, Yesus diutus bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi, seperti halnya Elia dan Elisa, Yesus diutus bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Kita ulangi bersama-sama ya. Seperti halnya Elia dan Elisa, Yesus diutus bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Artinya kita diajak untuk berbuat kasih kepada sesama, bahkan orang yang membenci kita. Saatnya kreativitas. Adik-adik siapkan gunting, alat tulis, lem kertas, kertas warna-warni, pensil warna, dan kertas untuk menulis. Saatnya kita menulis. Kita akan membuat surat untuk Tuhan. Ditulis dengan rapi ya. Punya kakak sudah jadi. Sekarang kakak akan menghiasnya dengan 2 kertas warna-warni. Kakak siapkan alat tulis dan gunting. Kakak akan membuat awan berwarna biru. Lalu kakak akan membuat matahari dengan kertas warna kuning. Setelah itu, kakak akan mengguntingnya menggunakan alat gunting. Nah, saat ini kakak akan menempelkan di kertas surat. Kakak menggunakan lem kertas. Gimana, cantik bukan?
Selain itu, kakak juga mewarnainya menggunakan pensil warna agar lebih cantik lagi, atau bisa menggunakan salah satu saja. Ini adalah surat kakak untuk Tuhan. Hai, namaku Diandra. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari doa dulu yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh mendengar sabdamu melalui pertemuan sekami pada hari ini. Bapa, ajarlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai sesama kami dengan kasih sejati. Berkatilah kami semua. Semoga minggu depan kami masih diperbolehkan mengikuti pertemuan sekami kembali. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih dimanapun berada. Tuhan Yesus sungguh mencintai kamu semuanya. Karena kamu telah dicintai oleh Tuhan Yesus, maka kamu semua juga hendaknya berusaha untuk mencintai Tuhan Yesus, mencintai sabdanya, mencintai firman-Nya, sehingga dengan mencintai Tuhan Yesus, mencintai firman-Nya, kamu juga semua menjadi firman, menjadi pembawa firman kepada sesamamu dan menjadi pewarta bagi teman-temanmu yang lain. Kamu semua adalah masa depan gereja. Maka saya berdoa untuk perkembanganmu selanjutnya dan untuk masa depanmu. Dan saya akan memohon Tuhan untuk memberkati kamu semuanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan anak-anakku sekami semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekami jaya. Entah sejak kapan aku jadi dekat, dengar suara lembut yang panggilku beneran. Tapi aku tahu ternyata itu Tuhan. Tangkapku untuk ikuti jejaknya. Tuhan panggilku, panggil kita semua. Pilihku, pilihmu, pilih kita semua. Bawa cinta Tuhan ke seluruh dunia, bermisi di dunia gadget. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Entah sejak kapan aku jadi dekat, dengar suara lembut yang panggilku beneran. Tapi aku tahu ternyata itu Tuhan. Tangkapku, ikuti jejaknya. Tuhan panggilku, panggil kita semua. Pilihku, pilihmu, pilih kita semua. Bawa cinta Tuhan ke seluruh dunia, bermisi di dunia gadget. Terima kasih. Wah, seru banget ya kan Kak Putri kami kita minggu ini? Iya dong, seru banget. Kita udah belajar bareng, udah memuji Tuhan, lalu kita juga sudah bermain bersama dan berkreativitas bersama kakak-kakak dari Paroki Pandaan yang bertugas pada minggu ini.
apa yang telah kita pelajari pada minggu ini, telah kita resapi dalam hati ini, dapat berguna untuk kehidupan kita semua sehari-hari. Nah, sampai jumpa pada sekali minggu depan.